Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Berbicara masalah kebaikan itu yang disampaikan tadi berupa kebaikan dalam Al-Quran. Istilah yang bisa kita pahami ada beberapa kata yang berarti kebaikan. Pertama adalah ihsan. Ihsan ini juga seakar kata dengan hasan, seakar kata juga husna. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan baik. Kalau dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, menggunakan ihsan. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ada juga ma'ruf, itu berarti atau bermakna juga kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi, ya, mengajak kepada kebaikan. Bisa juga kita kenal juga kata albir, ya, birrul walidain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini semua itu memiliki indikasi dan makna yang sangat mendalam. Kalau dalam hadis misalnya, may yuridillahu bi khaira, man, siapa, yuridillahu, yang Allah kehendaki baginya, khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, akan dipahamkan atasnya agama. Khair, ma'ruf, birrun, ihsan, husna, itu bermakna kebaikan semua. Dalam memahami, maka siapakah kebaikan itu? Yang manakah kebaikan itu? Kebaikan itu bagaimana wujudnya? Ya. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita dikatakan kita berbuat baik? Terkadang ada orang berbuat baik, kok saya sudah berbuat baik nih, kenapa saya masih dianggap melakukan hal tidak baik? Misalnya, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa dinilai tidak baik? Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat terkait hadis tadi, mayyuridillahu, kalau dalam ayat lain, biyadikal khair, semua di sisi Allah Subhanahu wa taala al khair. Ada juga hasan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau dari pihak manusia biasanya melakukan kebaikan, saya sudah melakukan kebaikan, pasti dampaknya dia, oh, ini kebaikan saya. Kalau nampak yang baik, lana hadhi, qalu lana hadhi, ini akibat dari, karena misalnya, oh, nasihat saya, ini akibat daripada, oh, saya mengajarkan ilmu kepadanya, ini akibat karena ini. Itu kisahnya Nabi Musa ini.
Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Tapi sebaliknya, wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhi, ketika terkena musibah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia serahkan kepada pimpinan. Wah, bukan saya itu pimpinan. Ini biasanya kalau pimpinan ini banyak bermasalah. Karena kenapa? Kalau berbuat masalah yang di bawah, juga di atas bermasalah. Ya, makanya kalau albirru yang rusak, kata-kata bir itu barrung, tak akar kata barrung, apa itu bar? Tak akar kata yang bermakna bi'run, air sumur. Coba kalau air sumur ini rusak, kalau kita lihat dari puncaknya ada mata air yang rusak ini, maka pasti di bawah ini pasti rusak. Kalau kotor di atas, air yang puncaknya ini kotor, maka bagaimanapun itu sulit untuk dibersihkan. Kebaikan ini dalam tubuh kita ini ada beberapa indikator. Ada makna yang diperbaiki pondasinya. Makanya tadi dikatakan kalau dalam hadis kam amalin yatasawwaru bisuwarid dunya. Banyak amal, modelnya, pekerjaannya, bentuknya mungkin kelihatan dunia. Karena bihusnin niyah, bagusnya niat, menjadi yasiru bi'amalil akhirah, maka menjadi amal akhirat. Tapi sebaliknya, bisu'in niyah, karena niatnya tidak bagus, maka bi'amali yasiru bi'amalid dunia, maka menjadi amal dunia. Di manakah tempatnya niat ini? Nah, itu tadi berarti bi'run ini niat, yaitu adalah hati. Kalau ini hati yang baik, bi'runnya baik, sumurnya yang baik, maka secara otomatis posisinya adalah dalam tubuh kita ini ada ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal dalam kondisi, misalnya kita ini duduk-duduk saat sekarang ini sudah ma'ruf. Kebalikannya ma'ruf itu sayyi'ah atau mungkar. Kapan kita tidak mendengarkan hal yang tidak baik, maka secara otomatis mendengarkan yang tidak baik. Kalau kita mendengarkan yang baik, berarti secara otomatis kita mendengarkan yang baik. Kalau kita memikirkan yang baik, pasti secara otomatis tidak memikirkan yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan dalam Ibnu Athaillah Az-Zakandari, man atlaqa lisanaka bit-talab fa innahu yuridu ayyutiyaka. Siapa yang lisannya dikehendaki untuk meminta, pada saat itu juga dikehendaki untuk diberikan. Jadi siapa yang dikehendaki baginya dalam keadaan, kalau dilihat tadi mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin, siapa yang berada dalam proses mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dalam liputan kebaikan. Apakah niatnya mau belajar, mau memperbaiki diri, maka dia akan berada dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini
Yasin Al-Fadani, seorang ulama besar, ulama muhaddis yang terkenal dari Nusantara, lama mengajar di Makkah Al-Mukarramah, melahirkan banyak ulama. Yufakkihu, kata-kata yufakkihu di sini beliau memahaminya adalah kawaid fikih. Kenapa? Karena kalau orang memahami kaidah-kaidah fikih itu mudah mendapatkan kebaikan, mudah mendapatkan kebaikan. Ya, karena kebaikan tadi pasti tidak baik. Nah, intinya kebaikan ini bisa dibentuk dan bisa kita inovasi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang, boleh jadi sebenarnya ini dia melakukan sesuatu, tetapi ketika orang lain melakukannya, orang lain ini tidak baik baginya. Tapi boleh jadi ada orang lain melakukan sesuatu, ya, tidak baik orang lain ini, tapi ketika dia mengerjakannya baik baginya. Kenapa? Karena dia mengetahui ilmunya. Inilah pentingnya adanya ilmu, berarti proses untuk melakukan kebaikan pasti dibutuhkan ilmu. Wa qulu linnasi husna, berkata-kata baik kepada manusia itu adalah baik. Tapi terkadang ada orang ingin berkata baik, niatnya baik, tetapi tidak diterima dengan baik. Karena kenapa? Cara penyampaiannya tidak baik. Atau dalam unsur kata lain, yang diajak adalah untuk memperkenalkan, bukan memperkenalkan kebaikan atau hakikatnya kebaikan. Manakah hakikat kebaikan? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kebaikan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya memperkenalkan kebaikan, hakikatnya kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau memperkenalkan diri, kehebatan diri, kepintaran diri, itu bukan kebaikan. Karena ini manusia pasti akan hancur. Di manakah kebaikan kita? Siapakah pemberi kebaikan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ma asabaka min hasanah, apa yang baik faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang dinilai baik menurut kita, menurut baik dalam agama, faminallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik, adapun keburukan dari dalam diri kita itu sendiri yang muncul sebenarnya. Kalaupun kita melakukan kesalahan, berarti kesalahan itu famin nafsik, dari kita. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita memahami konsep-konsep kebaikan ini, maka kita mudah melihat kebaikan itu dan hakikatnya di mana kebaikan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau dengan prinsip ini kita pakai, maka pendengaran kita akan baik. Mendengarkan kata-kata akan selalu baik. Karena kenapa? Yang mengolah kebaikan itu siapa? Siapa yang mengolah kebaikan ini? Siapa yang mengolah kata-kata ini? Nanti dalam perkataan Ibnu Athaillah mengatakan, al-fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat ida'at lah. Pikiran ini pelita hati. Kalau ini tidak ada pikiran, maka hilanglah pelita itu. Dalam Al-Quran mengatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya, pelita, berarti tidak berfikir, tidak ada cahaya baginya. Nah, ini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendatangkan kebaikan butuh berfikir apa yang kita mau lakukan, apa yang kita dengar, apa yang hendak dibicarakan, apa yang hendak dilakukan, ini tangan, pikiran, pendengaran,
semuanya, tapi satu kuncinya tadi yaitu niat. Niat ini kembali kepada di mana posisinya hati. Hati ini bagaimanapun modelnya tetap kepada iman. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Abu Dzar selalu diingatkan, ya Abu Dzar, jadidus safinah fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu karena perjalanan sangat jauh. Maksudnya selalu perbaharui niat kita karena ini perjalanan. Boleh jadi kita sholat subuh saat sekarang ini niatnya bagus, tapi karena ada hal nanti boleh jadi duduk-duduk, wah dibicarakan, disampaikan, itu bisa merusak lagi amal kita. Maka berhati-hatilah dengan mengucapkan, berkata-kata, karena kata-kata ini bisa merusak amal. Kalau dalam ayat Al-Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Nanti bisa dijelaskan lebih panjang lebar insyaallah di lain waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa meliputi kita kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, mampu merasakan bahwa kenikmatan itu, kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.